Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stefani Indriani dengan NIM 17016231007 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil resensi buku saya mengenai pendidikan yang berjudul Sekolah Bukan Penjara, Menggugat Dominasi Kekuasaan Atas Pendidikan, karya Nanang Martono. Buku ini diawali dengan quotes dari Michel Foucault. Beliau pernah mengatakan bahwa kekuasaan ada di mana saja dan dapat dimiliki siapa saja. Ini berarti kekuasaan bersifat fleksibel. Ia dapat ditemukan dalam berbagai bentuk atau praktik-praktik sosial yang sangat beragam di dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam praktik pendidikan. Untuk itu, buku ini mencoba untuk menggambarkan bagaimana praktik kekuasaan itu mendominasi praktik pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi dari penulis. Nanang Martono adalah staf pengajar sosiologi pendidikan di program studi sosiologi FISIP Universitas Jenderal Sudirman. Beliau meraih gelar sarjana dari Prodi Sosiologi FISIP Unsud pada tahun 2003. Setahun setelahnya, beliau mengambil program akta mengajar di UT UPBJJ Purwokerto, kemudian mengajar di Unsud mulai tahun 2005. Tahun 2008, beliau menyelesaikan pendidikan master di Departemen Sosiologi FISIP Universitas Indonesia. Di tahun 2016, beliau meraih pendidikan doktor dalam bidang sosiologi pendidikan di Université Lumière de Lyon, Prancis. Sejak 2010, beliau telah mempublikasikan beberapa buku, salah satunya yaitu Dunia Lebih Indah Tanpa Sekolah. Selain menulis buku, beliau juga aktif menulis di beberapa jurnal ilmiah dan media massa nasional dan lokal. Kita masuk ke identitas dari bukunya. Judul buku yang saya baca yaitu Sekolah Bukan Penjara, Menggugat Dominasi Kekuasaan Atas Pendidikan, yang ditulis oleh Nanang Martono dan diterbitkan oleh Mitra Wacana Media pada tahun 2016. Buku ini berjumlah 226 halaman dengan nomor ISBN 9786023181506. Lanjut ke intisari dari buku ini, ada beberapa poin yang saya dapat setelah membaca buku ini. Mayoritas sekolah memang sudah seperti penjara bagi penghuninya, baik bagi peserta didik maupun pendidik. Istilah penjara merujuk pada adanya ketidakbebasan, belenggu, dan tekanan. Padahal sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman, bebas berpikir rasional dan demokratis. Justru tekanan di sekolah sering terjadi secara terstruktur ketika guru dan siswa selalu menjadi korban dalam sistem tersebut. Sekolah hanya menjadi objek atau tempat implementasi proyek pemerintah. Banyak kebijakan yang dirumuskan tidak sesuai dengan tujuan jangka panjang. Siswa adalah pihak pertama yang selalu menjadi korban arogansi kekuasaan. Siswa harus mengikuti aturan main di sekolah, belajar pengetahuan ini itu, meski pengetahuan itu tidak banyak berguna bagi mereka. Sekolah sebagai taman hanyalah hayalan selama sekolah tidak memberikan ruang bebas bagi mereka untuk mengembangkan potensinya. Guru juga menjadi objek kekuasaan pemerintah yang dengan seenak hati mengganti kebijakan dalam waktu singkat. Guru yang tidak mampu mengikuti perubahan kebijakan dianggap tidak berkualitas. Akhirnya sekolah pun berubah menjadi sebuah penjara bagi penghuninya. Sementara kepala sekolah tidak lain hanya menjadi wakil dari pemimpin daerah. Kebijakan pendidikan di suatu negara tentu tidak lepas dari pengaruh kekuasaan negara. Pemerintah sebagai citra negara adalah aktor kuat yang menentukan seluruh kebijakan pendidikan. Negara menunjukkan kekuasaannya melalui banyak regulasi atau aturan yang mereka ciptakan, yaitu regulasi yang memaksa setiap pelaku pendidikan untuk tunduk dan patuh pada setiap kebijakannya. Kekuasaan dan pendidikan adalah dua hal yang sulit dipisahkan.
Keduanya akan selalu beriringan ketika masalah pendidikan sudah menyatu dengan masalah politik dan menjadi bagian kebijakan negara. Campur tangan negara dalam pengelolaan pendidikan menyebabkan pendidikan tidak lepas dari campur tangan penguasa. Kuasa atas pendidikan tidak hanya dilakukan oleh negara, tetapi juga kalangan kapitalis, kelompok agama tertentu, dan kelas sosial yang hegemoni lainnya. Pendidikan dirancang untuk menetapkan pola hidup kalangan menengah ke atas, sementara rakyat miskin terjebak arus budaya masyarakat menengah ke atas. Kuasa yang berlebihan juga mengubah arah pendidikan yang memerdekakan menjadi mengerdilkan. Pendidikan itu semestinya membawa kita menjadi manusia yang merdeka secara lahir dan juga batin. Dari buku ini terdapat kelebihannya, yaitu topik-topik yang dibahas sangat kritis. Buku ini mengajak kita semua untuk peduli pada perubahan dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan adalah harapan paling besar bagi bangsa kita, sehingga kita perlu untuk mencurahkan perhatian kita kepadanya. Buku ini dapat memberikan wawasan yang menarik bagi pembaca yang tertarik dengan isu pendidikan di Indonesia. Di samping kelebihan itu terdapat kekurangannya, yaitu model tulisannya yang monoton dan terdapat beberapa istilah kata yang sulit dipahami. Kesimpulannya dapat diambil dari buku Sekolah Bukan Penjara. Buku ini mempresentasikan gambaran dunia pendidikan yang dipotret dengan sangat kritis, memaparkan fakta-fakta dan menggambarkan kondisi ketika para birokrat pendidikan bersikap otoriter. Mereka membuat kebijakan pendidikan tanpa pernah bertanya kepada guru apalagi siswa. Buku ini menjadi saksi bahwa pendidikan masih berada dalam lingkaran kekuasaan, yang melahirkan banyak masalah, mulai dari persoalan pergantian kurikulum, kualitas guru yang masih memprihatinkan, dikotomi sekolah, kekacauan buku ajar, masalah seragam sekolah yang dianggap memberatkan, hingga persoalan UN yang tidak selesai-selesai. Semuanya dibahas dengan kritis dalam buku ini. Sekian pemaparan resensi buku dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.